Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Bu Hasna dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang cerita teks fantasi. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu ingin bertanya bagaimana kabar kalian semua? Ibu berharap kalian semoga sehat. Tetap semangat anak-anak ya dalam belajar, walaupun hanya belajar dengan pembelajaran jarak jauh atau di rumah. Anak-anak, mari kita mulai dengan pembelajaran. Yang pertama kita sudah belajar tentang cerita teks deskripsi. Sekarang kita akan belajar kembali cerita tentang cerita teks fantasi. Cerita kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yuk, cerita fantasi yang dengar tujuannya menelaah struktur teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Pembelajaran kita adalah pembelajaran jarak jauh, yaitu PJJ. PJJ-nya kita sudah tidak usah Ibu berharap kalian belajar dengan aktif, disiplin, dan dalam belajar. PJJ-nya di mana kita belajar, mengerjakan di rumah, dan dikerjakannya langsung di pijar. Karena kita masih dalam situasi pandemi, maka 5 hal yang penting yang dicegah dalam COVID-19. Cuci tangan, belajar di rumah, jaga jarak, jangan berjabat tangan, dan pakai masker. Ya, sekarang bab 2, kita mulai dengan cerita fantasi. Yang mana yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian cerita fantasi. Yang kedua, kita akan belajar tentang informasi penting dalam cerita fantasi. Yang ketiga, identifikasi cerita fantasi. Yang keempat, struktur dan kebahasaan dalam cerita fantasi. Dan yang terakhir adalah penyusunan cerita fantasi. Nah, kita mulai masuki materinya. Pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan satu di antara beberapa jenis cerita yang memanfaatkan imajinasi. Apa sih imajinasi? Khayalan kamu, daya khayal atau fantasi penulis. Fantasi itu khayalan. Jadi cerita fantasi semuanya adalah cerita khayalan. Tapi khayalan yang mana? Khayalan yang baik. Yuk kita mulai. Jenis cerita fantasi. 1. Berdasarkan kehidupan nyata terbagi 2. Cerita fantasi total, kedua cerita fantasi irisan. Berdasarkan latar cerita, ada teks cerita fantasi sejaman dan teks cerita fantasi lintas waktu. Kita mulai. Teks cerita fantasi berdasarkan kehidupan nyata, yaitu cerita fantasi total. Adalah cerita murni yang dihasilkan dari imajinasi atau khayalan pengarang. Jadi semuanya adalah ceritanya khayalan. Ibu ambil contoh, kekuatan ekor biru Nataga. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu sejarah besar Tanah Modo akan terukir di seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Anak-anak kita lihat kekuatan ekor biru Nataga. Nataga ini adalah binatang, seekor naga. Tapi dia adalah pemimpin seluruh binatang di Tanah Modo. Seekor binatang mampu memimpin binatang untuk apa? Untuk berperang. Berperang untuk apa? Mereka berjuang hingga titik darah penghabisan membela tanah air tercinta. Menurut logika, binatang tidak bisa berperang. Binatang tidak ada tanah air, membela tanah air.
Tapi sekarang ini adalah hayalan. Hayalan siapa? Hayalan pengarangnya. Tentang apa hayalannya? Tentang seekor naga yang mampu memimpin seluruh binatang di tanah Modo untuk membela tanah air tercintanya. Nah, karena seluruhnya adalah merupakan hayalan si pengarang, maka cerita fantasinya disebut cerita fantasi total. Kita teruskan, berdasarkan kehidupan nyata. Cerita fantasinya disebut cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Ambil contoh, ruang dimensi alfa. Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alfa. Tanpa kusadari, ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Kita lihat anak-anak aku sedang bermain komputer di laboratorium komputernya. Suatu saat aku ini ya salah ngeklik komputer, akhirnya dia masuk ke dalam dimensi alfa. Waktu sedang dia masuk, dia diikuti oleh manusia purba. Ya, nah manusia purba ini ikut kemana? Ke dunia nyata, tapi dia harus kembali dalam 12 jam. Nah, di sini digambarkan aku sedang bermain komputer bersama teman-temannya. Ya, ini namanya dunia nyata. Nah, terus manusia purba yang hidup, manusia purba yang ada di dimensi alfa itu tidak nyata, khayalan. Gabungan khayalan dan kenyataan itu dinamakan cerita fantasi irisan. Jadi hayalannya aku ketemu manusia purba itu hayalan. Dia tidak bisa hidup di dunia dalam jangka waktu 12 jam. Nyatanya yang mana? Aku bersama temanku sedang berada di ruang lab komputer sedang bermain komputer. Ya, tahu-tahu mereka ke ruang dimensi alfa dengan menggunakan komputer. Jadi sekali lagi gabungan ya dunia hayal dengan dunia nyata dinamakan cerita fantasi irisan. Kita lanjut ya. Berdasarkan latar cerita disebut teks cerita fantasi sejaman. Yaitu latar sejaman berarti latar yang digunakan satu masa. Misalnya kamu berhayal tentang masa kini, atau masa lampau, atau masa yang akan datang, atau masa yang akan datang disebut futuristik. Ambil contoh, masih lanjutan ruang dimensi alfa. Kuklik tomboran pada layar monitor Lumina di depanku dan diikuti gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan. Pagar asteroid terbuka lebar, memberikan ruang waktu untuk kelewati bersama manusia purba. Ruangan penuh asap dengan pohon-pohon meranggas. Hampir 8 jam, manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit, aku lepaskan tangan manusia purba. Kujabat erat dan aku lari menuju lorong dimensi alfa. Kurang 10 menit lagi waktu yang tersisa. Dan aku masih di lorong dimensi alfa. Aku berpikir ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba aku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar kembali ke laboratorium. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat. Di sini hanya cerita tentang mana? Tentang dimensi alfa. Ya, pagar dimensi alfa. Nah, aku berada di ruang dimensi alfa bersama manusia purba. Dia ada 8 jam di ruang dimensi alfa untuk mengembalikan manusia purba. Nah, hanya karena dalam waktu yang bersamaan, ini namanya teks cerita fantasi sejam. Jadi hanya satu waktu ini. Waktu apa? Masa kini. Jadi itu disebut sejam. Nah, lanjut ya. Lanjut. Jenis teks cerita fantasi berdasarkan latar cerita yang kedua, yaitu teks cerita fantasi lintas waktu. Yaitu latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya kamu menggunakan masa kini dengan masa prasejarah. Atau masa kini dengan 40 tahun mendatang. Masa mendatang disebut juga futuristik.
Ambil contoh, misteri di balik pohon kenari. Nono ketakutan. Kenapa dia tidak bisa tersesat di dalam sebatang pohon kenari. Padahal dia hanya ingin mengambil sepedanya yang tersandar di sana. Dan siapa pula anak berkulit hitam misterius yang memancingnya ke sana. Nono ingin keluar, tapi di dalam pohon itu membentang dunia berbeda. Dia tiba di zaman Belanda. Nah, kalian lihat, Nono ingin mengambil sepedanya yang tersandar di sana. Artinya di sana di batang pohon kenari. Itu masa kini. Akhirnya Nono ingin keluar, tapi di dalam pohon membentang dunia berbeda. Dia tiba di zaman Belanda. Ini masa lalu. Gabungan masa kini dengan masa lalu, masa zaman Belanda. Itulah yang dinamakan cerita teks fantasi lintas waktu. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Ibu ulang sekali lagi ya. Jadi, cerita fantasi adalah cerita khayalan. Kamu boleh berkhayal apa saja, yang penting khayal kamu bagus. Contoh, misalnya jam menunjukkan pukul 9. Aku sudah mengantuk dan sudah menguap. Aku ingin tertidur. Lalu aku tertidur pulas. Dalam tidurku aku bermimpi bertemu yang sedang berada di negara Korea. Aku bertemu dengan artis idolaku. Lalu aku berkenalan. Artis idolaku mengajak aku berjalan-jalan ke tempat studio mereka, tempat mereka syuting. Aku menikmatilah ya kebersamaan dengan artis idola. Tahu-tahu badanku terasa pegal. Aku berbalik dan aku tersadar. Wah, rupanya aku sedang bermimpi. Nah, itu juga cerita khayalan. Khayalan menggunakan dua latar. Latar waktu-waktu kamu sedang tidur, latar waktu yang kedua waktu kamu sedang berada di Korea. Jadi anak-anak itu namanya cerita. Sudah paham ya? Mudah-mudahan kamu bisa. Kita sekarang Ibu berikan tugas. Tugas kamu. Pertama, carilah contoh cerita fantasi dalam bentuk paragraf. Cukup satu atau dua paragraf saja. Ya, di mana kamu carinya? Boleh cari di Google, boleh cari di buku. Lalu kamu cari, tentukan. Setelah kamu cari, kamu tentukan cerita fantasi total. Jadi kamu contoh cerita fantasi total. Contoh. Nah, silahkan kamu tentukan cerita fantasi total, cerita fantasi hayalan sepenuhnya. Ya, penuhnya hayalan. Ya, misalnya binatang-binatang yang kamu hayalkan. Yang kedua, cerita fantasi irisan gabungan antara hayalan dengan kenyataan. Seperti tadi, kamu sedang tidur, bertemu itu namanya hayalan dan kenyataan. Cari lagi, paragraf ketiga, cerita fantasi sejaman, artinya satu zaman. Yaitu satu zamannya apa? Kalau masa kini ya masa kini saja, masa lalu saja. Atau masa yang akan datang, masa yang akan datang. Yang keempat, cerita fantasi lintas waktu. Dua waktu, artinya masa kini dengan masa lalu. Itu saja. Silakan kerjakan langsung di pijar. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian buka buku paket bahasa Indonesia kelas 7 halaman 45 sampai dengan 58. Kamu buka ya nak, kamu lihat, kamu baca untuk lebih jelas lagi itu adalah contoh-contoh cerita fantasi. Selamat mengerjakan ya. Semoga kamu sukses. Ini buku paket bahasa Indonesianya. Semoga kamu sukses. Tetap semangat anak-anak. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, selamat mengerjakan.